Hanya dalam sejarik surat 50 kata, Albert Einstein ramalkan kehancuran Israel. Seorang fisikawan terkemuka Albert Einstein telah membuat prediksi runtuhnya Israel dalam sebuah surat khusus yang begitu singkat. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Middle East Monitor di sadursuara.com Kamis 17 Juni, surat Albert Einstein secara khusus tersebut ditulis pada April 1948, tepatnya 10 tahun sebelum Israel mendeklarasikan kemerdekaannya setelah merebut Palestina. Menurut pengakuan Einstein, tahun 1938 dirinya menggambarkan pembentukan Israel yang diusulkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sifat mendasar Yudaisme. Einstein dan beberapa intelektual Yahudi terkenal mengungkapkan bahwa melihat kekurangan dan garis patahan pada 1946 ketika ia berbicara kepada Komite Penyelidikan Anglo-Amerika tentang masalah Palestina. Pada saat berbicara pada komite tersebut, Einstein mengungkapkan jika ia tidak mengerti mengapa Israel dibentuk. Saya percaya itu buruk, ujar fisikawan asal Jerman tersebut. 2 tahun kemudian, pada tahun 1948, ia dan sejumlah akademisi Yahudi mengirim surat ke New York Times untuk memprotes kunjungan Menachem Begin ke Amerika. Dalam suratnya, mereka mengecam Partai Begin Serut atau kebebasan menyamakannya dengan partai politik yang sangat mirip dalam organisasi, metode, filosofi politik, dan daya tarik sosialnya kepada partai Nazi dan fasis. Herut adalah partai nasionalis sayap kanan yang kemudian saat ini berubah menjadi Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Sebagai pemimpin kelompok teroris Zionis Irgun yang memisahkan diri dari organisasi paramiliter Yahudi yang lebih besar, Haganah, Begin dicari karena kegiatan teroris melawan otoritas mandat Inggris. Kekerasan menjelang kelahiran Israel yang secara khusus membuat Einstein muak dan tidak diragukan lagi. Ini yang paling utama dalam pikirannya ketika dia menolak tawaran untuk menjadi presiden Israel. Tawaran jabatan tersebut diajukan kepadanya pada tahun 1952 oleh Perdana Menteri pendiri negara bagian David Ben-Gurion. Meskipun penolakannya sopan, Einstein percaya peran itu akan bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang pasifis dan fakta bahwa dia harus pindah ke Timur Tengah dari rumahnya di Princeton, New Jersey, tempat dia menetap sebagai pengungsi Jerman. Saat meneliti pandangan Einstein, saya menemukan surat-suratnya yang lain yang kurang terkenal tetapi mungkin jauh lebih mengungkapkan daripada yang lain yang telah dia tulis tentang masalah Palestina. Singkat saja, hanya 50 kata itu termasuk peringatannya tentang malapetaka terakhir yang dihadapi Palestina di tangan kelompok teror Zionis. Surat khusus ini ditulis kurang dari 24 jam setelah berita disaring tentang pembantaian Deir Yassin di Yerusalem Barat pada April 1948. Surat yang diketik Einstein ditujukan kepada Shepard Rifkin, Direktur Eksekutif American Friends of the Victor for the Freedom of Israel, yang berbasis di New York. Kelompok tersebut awalnya diluncurkan untuk mempromosikan ide-ide anti-Inggris dari Stan Gang dan mengumpulkan uang di Amerika untuk membeli senjata untuk mengusir Inggris dari Palestina. Setelah terjadi pembantaian Deir Yassin tersebut, Einstein langsung mengirim surat dengan reaksi yang keras hanya dalam 50 kata. Surat tersebut berbunyi, "Yang terhormat, ketika bencana nyata dan terakhir harus menimpa kita di Palestina, yang pertama bertanggung jawab untuk itu adalah Inggris dan yang kedua bertanggung jawab untuk itu organisasi teroris membangun SIK dari barisan kita sendiri. Saya tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang disesatkan dan kriminal itu. Hormat kami, Albert Einstein." Surat itu disahkan dan dijual di pelelangan ketika ditemukan kembali. Surat tersebut juga dianggap sebagai salah satu dokumen anti-Zionis paling memberatkan yang dikaitkan dengan Einstein. Bentrok pecah di Masjid Al-Aqsa, Israel tangkap 10 warga Palestina.
Polisi Israel pada Jumat 18 Juni menangkap 10 warga Palestina saat bentrokan kembali pecah di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. 9 orang terluka ketika pengunjuk rasa melemparkan batu dan polisi Israel menembakkan peluru karet, ungkap polisi dan petugas medis. Seorang reporter AFP mengatakan sekitar 1.000 orang berkumpul di komplek Masjid Al-Aqsa setelah sholat Jumat dengan meneriakkan Allahu Akbar dan beberapa orang mengibarkan bendera Palestina. Beberapa demonstran melemparkan batu ke arah polisi yang menggerebek lokasi tersebut, papar seorang wartawan AFP. Belasan pemuda mulai melemparkan batu ke arah polisi, ungkap pernyataan polisi Israel, menambahkan 10 tersangka ditangkap. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 9 orang terluka, termasuk 3 orang dirawat di rumah sakit dalam konfrontasi tersebut. Luka-luka akibat pemukulan, peluru karet dan bom bunyi, papar petugas medis. Bentrok itu terjadi setelah warga Palestina memprotes kaum nasionalis Yahudi yang berbaris melalui Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada hari Selasa. Kelompok Yahudi itu meneriakkan penghinaan terhadap Islam dan meneriakkan matilah orang Arab. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga dalam Islam dan juga dihormati orang Yahudi sebagai Temple Mount, di mana 2 kuil berdiri di zaman kuno. Konfrontasi polisi dengan jemaah Muslim pada awal Mei meningkat menjadi pertempuran paling berdarah dalam beberapa tahun, dengan konflik meletus antara Israel dan pejuang Palestina di Gaza. Gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan penguasa milisi Palestina di Gaza mulai berlaku pada 21 Mei, mengakhiri 11 hari pertempuran mematikan. Komplek Al-Aqsa terletak di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada 1967, langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Jumat menandai hari kedua protes Palestina menentang Israel. Sehari sebelumnya, polisi mengatakan mereka menangkap 8 orang yang berdemonstrasi di gerbang Damaskus, pintu masuk ke kota tua Yerusalem, tempat pawai nasionalis Yahudi berkumpul. Juga pada Jumat, orang-orang Palestina berunjuk rasa di dekat Nablus di tepi barat menentang perluasan pemukiman Yahudi di desa Beita.